Dalam hidup, manusia pada dasarnya memerlukan hubungan sosial untuk bisa merasa sejahtera dan bahagia. Namun, ada kalanya seseorang tetap merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang di tempat yang ramai. Pada video kali ini, saya akan memberitahumu beberapa tanda jika memang kamu saat ini sedang kesepian, walaupun banyak orang di sekitarmu. Simak video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Kesepian. Mungkin hal itu yang kamu rasakan sekarang. Walaupun kamu mempunyai banyak teman, tapi kamu seakan merasa kesepian. Adakah di antara kalian yang sedang mengalami hal ini? Memang punya orang yang bisa mengerti dan selalu ada buat kita adalah hal yang susah. Mungkin kamu punya pengalaman buruk dengan orang lain, atau memang kamu adalah orang yang tertutup. Terkadang, seseorang tidak menyadari kalau dirinya kesepian. Beberapa hal ini mungkin bisa menjadi pembelajaran. Pertama, kamu sulit mengungkapkan emosi. Tanda-tanda seseorang yang merasa kesepian adalah kesulitan dalam menyampaikan emosinya. Mereka mungkin lebih suka menutup diri dan enggan membicarakan perasaan mereka kepada orang lain. Ketakutan akan ditolak atau perasaan malu sering menjadi penghalang bagi mereka untuk terbuka dengan orang lain. Akibatnya mereka sering merasa terisolasi dan sulit membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang di sekitar. Perasaan kesepian ini seringkali diperburuk oleh ketidakmampuan mereka untuk mencari dukungan emosional, yang pada akhirnya membuat mereka merasa semakin terputus dari lingkungan sosialnya. Semakin lama mereka menahan perasaan tersebut, semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kesepian. Tanpa adanya komunikasi yang terbuka, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan yang bisa membawa kenyamanan dan dukungan. Hal ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka, menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi, yang bisa memperburuk perasaan kesendirian yang mereka rasakan. Seiring waktu, perasaan kesepian yang berkepanjangan dapat membuat seseorang semakin merasa tidak berdaya dan putus asa. Mereka mungkin mulai menarik diri dari interaksi sosial sepenuhnya dan merasa tidak ada orang yang benar-benar peduli atau mengerti apa yang mereka rasakan. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana kesepian memperburuk kondisi emosional, dan kondisi emosional yang buruk semakin memperdalam kesepian. Kedua, suka belanja dengan impulsif dan menimbun barang yang tidak jelas. Kesepian seringkali dikaitkan dengan perilaku menimbun, di mana seseorang merasa terdorong untuk mengumpulkan benda-benda fisik, barang-barang yang tidak jelas kegunaannya, atau bahkan memiliki banyak hewan peliharaan. Teorinya adalah bahwa dengan memiliki harta yang berlebihan, orang yang kesepian merasa mendapatkan bentuk persahabatan dan rasa aman. Dengan hal itu, mereka menciptakan ilusi untuk menutupi kekosongan atau kekurangan dalam hubungan sosial mereka. Perilaku ini menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan emosional yang tidak mereka dapatkan dari interaksi dengan orang lain. Namun, perilaku menimbun ini justru dapat memperburuk keadaan. Alih-alih memperbaiki perasaan kesepian, mereka malah semakin terjebak dalam pola hidup yang tidak sehat. Menumpuk barang-barang atau hewan peliharaan dalam jumlah yang berlebihan dapat menciptakan lingkungan yang tidak teratur dan penuh stres. Ini hanya akan memberikan kepuasan sementara. Sementara akar masalahnya, yaitu kurangnya hubungan sosial yang sehat, tetap tidak terselesaikan. Akhirnya, orang yang mengalami kesepian semakin sulit untuk terhubung dengan orang lain, karena fokus mereka bergeser pada benda-benda atau hewan, bukan pada membangun hubungan antar manusia. Ketiga, mereka kecanduan sosial media. Orang yang merasa kesepian
seringkali menunjukkan kehadiran yang berlebihan di dunia maya, yang bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami kesepian. Hal ini merupakan upaya untuk menciptakan pengalaman yang mirip dengan koneksi yang nyata. Mereka biasanya mencoba mengisi kekosongan yang timbul oleh kurangnya interaksi sosial dengan terlibat aktif di media sosial. Namun, meskipun kehadiran online ini bisa memberikan ilusi keterhubungan, seringkali hal ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan emosional yang mendalam. Interaksi di media sosial seringkali bersifat dangkal dan tidak menggantikan kedalaman hubungan yang dapat diperoleh dari pertemuan langsung. Ketika mereka menyadari bahwa kehadiran online tidak benar-benar mengurangi rasa kesepian, perasaan tersebut bisa semakin mendalam dan menyebabkan mereka merasa lebih terisolasi. Dalam banyak kasus, mereka mungkin terus mencari pengakuan dan validasi melalui interaksi virtual, dan berharap bahwa ini akan memberi mereka rasa kedekatan dan kebersamaan yang sejati. Sebagai hasilnya, individu yang mengalami kesepian ini dapat terjebak dalam siklus di mana mereka merasa semakin terasing meskipun aktif di media sosial. Mereka mungkin merasa tekanan untuk selalu terlihat bahagia atau populer dalam interaksi online hanya menambah beban emosional. Ketika harapan untuk mendapatkan koneksi yang tulus tidak terpenuhi, mereka bisa semakin frustasi dan merasa bahwa upaya mereka sia-sia. Keempat, terjebak di masa lalu. Orang yang merasa terisolasi cenderung melihat hidup di masa lalu sebagai sesuatu yang lebih menarik dibandingkan dengan kehidupan mereka saat ini. Meskipun masa lalu mungkin penuh dengan kenangan buruk, mereka seringkali terjebak dalam nostalgia yang memberi mereka kenyamanan sementara. Kenangan tersebut bisa memberikan ilusi bahwa ada saat-saat yang lebih baik dibandingkan keadaan sekarang. Dalam psikologi, setiap individu yang sering membicarakan masa lalunya bisa jadi merupakan indikator bahwa mereka sedang mengalami rasa kesepian. Dengan terus-menerus mengingat pengalaman masa lalu, mereka berusaha mencari makna atau penghiburan dalam kenangan yang telah berlalu. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka merasa kurang terhubung dengan kehidupan saat ini dan berjuang untuk menemukan kebahagiaan dalam hubungan atau pengalaman yang ada di sekitar mereka. Ketika seseorang terjebak dalam nostalgia, mereka seringkali melewatkan peluang untuk menghargai dan menikmati momen saat ini. Terus-menerus membicarakan masa lalu bisa membuat mereka semakin terasing dari realitas dan orang-orang di sekitar mereka. Hal ini juga dapat menghambat kemampuan mereka untuk membangun hubungan baru atau memperbaiki hubungan yang ada, karena fokus mereka lebih pada kenangan yang telah berlalu daripada interaksi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sekarang. Kelima, sering merasa tidak enak badan yang sulit dijelaskan. Perasaan terisolasi dapat bermanifestasi secara fisik, terutama jika kesepian yang dialami telah mencapai tingkat kronis. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, depresi, dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Ketika seseorang sering mengalami ketidaknyamanan fisik tanpa penyebab yang jelas, hal ini mungkin menjadi indikasi adanya kesepian yang mendalam. Sangat penting bagi kita untuk menyadari hal ini, sehingga kita bisa menawarkan bantuan kepada mereka yang merasa kesepian. Kesejahteraan emosional mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan fisik mereka. Dengan memberikan dukungan, kita dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dan mengurangi perasaan kesepian, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kondisi kesehatan mereka secara keseluruhan. Kesadaran dan tindakan kita dapat memainkan peran penting dalam membantu mereka mengatasi rasa kesepian dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dukungan sosial dapat berupa berbagai bentuk, seperti mendengarkan dengan empati, mengajak mereka berinteraksi dalam kegiatan sosial, atau sekedar menanyakan kabar mereka secara rutin. Tindakan sederhana ini dapat memberikan mereka perasaan dihargai dan diakui, yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang merasa terasing. Lebih jauh lagi, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung dapat membantu mereka yang merasa kesepian untuk lebih terbuka dalam berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Keterlibatan dalam komunitas atau kelompok hobi
juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun kembali koneksi sosial dan mengurangi perasaan terisolasi. Itulah beberapa hal yang bisa dialami seseorang yang merasa kesepian di dalam hidupnya. Adakah beberapa tanda tersebut yang sedang kamu rasakan sekarang? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.